Shalom saudara-saudara Shalom. yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita mau membahas lagi arti yang lain lagi atau makna yang lain dari perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami jauh syukur Tuhan, Kau sungguh baik kami. Sepanjang hari ini Engkau memelihara kami, memimpin kami, dan menyelamatkan kami terus Tuhan dari segala roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sia, telung, tuman, kuda-kuda, roh maut, dan kalimat, roh mati, roh maut, segala penyakit apapun termasuk COVID-19 dipatahkan kuasanya dengan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau sungguh baik bagi kami. Pimpin kami dengan kuasa-Mu Tuhan pada pelajar firman-Mu pada malam hari ini tentang perjamuan kudus. Berapi Tuhan benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, kami berdoa terus syukur haleluya. Amin. Amin. Ya, jadi sekarang sebenarnya gini, banyak orang tuh bertanya gitu. Perjamuan kudus itu sebenarnya kapan sih boleh dilakukan? Apa cuma boleh di gereja aja? Boleh nggak di rumah dilakukan sendiri? Dan seberapa sering sih sebenarnya perjamuan kudus itu boleh dilakukan? Atau bisa 3 kali sehari kayak minum obat? Atau sehari sekali aja? Atau seminggu sekali? Atau seperti di gereja, banyak gereja yang melakukan perjamuan kudusnya terutama saat Natal, Paskah, itu aja gitu. Sebenarnya bagaimana sih? Ya. Jadi ada satu firman Tuhan yang kita harus baca ya di 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23 sampai 24. 1 Korintus 11 ayatnya 23. Ya, ini jadi ayatnya ke-23 sampai 24 juga. Ya. 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi di sini ada tulisannya peringatan akan aku. Akunya ini Tuhan Yesus Kristus. Jadi perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku 2 kali ya. Karena tubuh dan darah Kristus kita makan daging Tuhan Yesus dan minum darah Kristus. Artinya kalau kita memperingati Tuhan, itu bukannya seperti kita memperingati sekali setahun atau sekali sebulan ya, atau sekali seminggu. Tapi ini peringatan Tuhan itu setiap waktu bisa. Bisa 3 kali, bahkan bisa lebih dari situ. Ya, jadi kalau kita mempunyai firman Tuhan ini digerakkan oleh iman misalnya. Saya beriman 2 kali ya, 2 kali. Beriman 3 kali, 3 kali. Karena kita kan makan tubuh jasmani aja, makanan untuk tubuh jasmani maksudnya itu aja 3 kali ya. Bahkan bisa ngemil juga, bahkan lebih dari 3 kali. Ada yang mau diet ya 2 kali. Tapi tubuh dan Kristus itu kan bukan seperti itu. Itu adanya firman Tuhan ini peringatan akan aku itu karena Tuhan pengen sekali kita memperingati Dia, memperingati karya keselamatan, pengorbanan Tuhan di kayu salib gitu. Kalau kita memperingati Tuhan kan karena Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit ya, dan buat kita itu diberikan pengampunan, penembusan dari dosa-dosa kita ya, kita juga mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Artinya peringatan itu hanya bisa kita pahami kalau kita memahami karya penebusan Yesus ya. Kalau karya penebusan Yesus kita pahami setiap detik, berterima kasih terus, kayaknya nggak pernah bisa lupa deh, harus berterima kasih, harus ingat pengorbanan Tuhan ya. Itu kita harus makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Jadi makan tubuh darah Kristus itu bisa kapan aja, Ya, kapan aja. 3 kali, bahkan bisa lebih dari itu. Tergantung dari iman kita mau berapa kali, terserah aja. Kalau Tuhan bilang ya, kalau punya iman mau peringatan akan Tuhan yang setiap waktu,
bisa aja misalnya setiap menit, ya mungkin bukan setiap menit, ya mungkin setiap setengah jam gitu ya, atau setiap jam ya boleh-boleh aja. Tapi mungkin ada yang bilang kan peringatan akan Tuhan kan bisa lewat yang lain, bukan lewat tubuh dan darah Kristus. Tapi di sini kan konteksnya kan tentang perjamuan kudus. Coba dibaca sekali lagi tadi. Saya bacakan lagi 1 Ya. Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, firman Tuhan ini jelas ya. Seperti yang kita baca seminggu yang lalu itu, ya, Yohanes 6 ayat 54, bahkan daging Tuhan Yesus dan minum darah Kristus, kita memperoleh hidup yang kekal. Ya, ini jelas sekali. Peringatan akan Tuhan terus. Ya. Kalau misalnya ada ya lembaga-lembaga gereja yang memperingatinya mungkin pas Jumat Agung, pas Natal ya itu tergantung dari iman mereka ya. Tapi ingat, ini bukan lambang tidak punya ada suatu kuasa, karena firman Tuhan itu bukan lambang ya. Firman Tuhan itu hidup ya. Kalau firman Tuhan hidup itu kita deklarasikan, artinya kita perkatakan. Makanya Yosua 1 ya ayat 8 ya, kita harus renungkan, perkatakan firman Tuhan siang dan malam, berkatakan dan renungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Ya, itu dia. Jadi kita bagaimanapun kita harus, kalau istilahnya ini firman Tuhan ini kita harus menjadi daging baru kita bisa menjiwai gitu. Kalau kita sekedar baca doang tanpa kita menjiwai, apa sih nanti menjiwai? Bahwa kita benar-benar bahwa firman Tuhan ini menjadi daging ya. Kalau kita untuk menjadi daging dalam daging kita, dalam tubuh kita tidak fana lagi, tubuh kita tidak binasa lagi ya. Tubuh kita bukan seperti manusia yang dulu lagi, tapi manusia yang menjadi ciptaan baru ya. Manusia ciptaan baru itu selalu baru, makanya berkat Tuhan selalu baru pagi-pagi, tiap pagi. Bukan hanya berkat Tuhan aja selalu baru pagi hari, kita selalu baru karena kita makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Artinya kita ya nantinya ini juga bagi persiapan untuk kita menjadi mempelai Kristus, pengantin Tuhan ya, pengantin wanitanya Tuhan. Jadi perawan mempelai Kristus, artinya benar-benar kita murni sama seperti perawan, karena kita sudah dan terus dibebaskan, disucikan, kuduskan oleh darah anak domba Allah dari Kristus atas segala dosa dan kesalahan kita. Ya, itu yang saya bisa sampaikan, karena firman Tuhan ini dasar pegangan kita untuk kita bisa menjawab kenapa perjamuan kudus itu ada yang bilang nggak boleh main-main, nggak boleh sembarangan. Jadi sesuai kaidah dari, mungkin ada aturan sekali sebulan atau pas di gereja doang sekali seminggu ya, mungkin harus di gereja, nggak boleh di rumah, di mana aja bisa. Namanya peringatan dari Tuhan kan bukan hanya di gereja, di tempat kerja, di sekolah, di angkot ya, kalau pakai masker ya susah ya, tapi kalau misalnya lagi di tempat-tempat sepi, mungkin di kamar mandi ya, di kamar mandi hotel, kamar mandi manapun, atau di ruang kerja, bisa kok kita makan tubuh Kristus dan minum darah Yesus Kristus. Yang penting kita ini adalah kita mengambil firman Tuhan ini menjadi daging ya. Kalau mengambil Tuhan ini menjadi daging, kita benar-benar mengalami kuasa firman Tuhan itu sendiri. Amin. Kuasa Tuhan itu hebat, luar biasa ya. Alami aja, alami dengan baca firman Tuhan. Kita sangat happy, maksudnya sangat sukacita bahwa firman Tuhan inilah saya, firman Tuhan saya ini, firman Tuhan ini buat saya gitu. Jadi anytime, any place, perjamuan kudus ya bisa. Jadi anyhow, bagaimanapun perjamuan kudus bisa. Bahkan perjamuan kudus ini bisa dikasih ya ke anak-anak ya. Kenapa kok bisa ke anak-anak? Ya namanya memperingati Tuhan kan,
anak-anak kan kita ajari, kita sebagai orang tua, kita ajari anak-anak supaya mau belajar tentang mengenal Tuhan. Dan bukan hanya orang dewasa saja kita sebagai orang tua, tapi anak-anak juga mengenal Tuhan. Kalau mengenal Tuhan kan jadi memperingati Tuhan. Ya. Ya, kalau bayi-bayi bisa nggak bisa. Insan dalam kandungan, maksudnya wanita hamil juga buat anaknya, janinnya supaya apa? Supaya pengenal Tuhan loh. Orang dalam masa kehidupan di perut aja sudah ada ini kan, ada telinga rohaninya, ada apa namanya, kepekaan. Ya, makanya orang-orang yang menerima tubuh dan Kristus, ibu-ibu itu anak-anaknya pada pinter-pinter, melebihi teman sekutunya, daripada diberikan musik Mozart gitu ya, musik klasik ya, katanya bisa pintar. Ya nyatanya enggak juga. Tapi kalau dia makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, pasti anaknya itu pintar ya, walaupun ada dibilang wah ini nggak ada keturunan pintar, jadi pintar gitu. Kadang-kadang orang merasa minder, saya nggak punya keturunan pintar pak, kakek saya nggak ada gelarnya, mungkin nggak sekolah gitu ya. Mungkin mohon maaf kakeknya mungkin atau neneknya bodoh. Tapi setelah kita makan tubuh Kristus, minum darah Kristus, artinya jadi perbaikan keturunan, perbaikan garis generasi keluarga ya, menjadi the best ya, menjadi the best ya, itulah the biggest, the best artinya menjadi yang terbaik ya, dari Tuhan kasih, bukan saya yang ngasih tapi firman Tuhan yang kasih. Jadi perjamuan kudus ini memang luar biasa ya, kita ini sangat-sangat cinta firman Tuhan, perjamuan kudus ini ya khususnya ya. Kenapa? Karena perjamuan kudus ini adalah firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan demi kekuatan yang baru loh ya, kemuliaan demi kemuliaan yang baru ya. Kita penuh kemuliaan Tuhan, Tuhan terbit atas kita, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita ya. Nanti ya jangan heran kalau nanti peristiwa-peristiwa kisah para rasul, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tanda-tanda dan mukjizat akan dipercayakan kepada kita yang makan tubuh Kristus, minum darah Kristus ya. Tangan kita ini ada kuasa menyembuhkan sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, mencirikan buta ya, membuka telinga yang tuli ya, membuka mulut yang membisu ya, akan dikembalikan ya, akan dikembalikan kuasa-kuasa yang dulu pernah ada, akan dipraktekkan lagi ke kita ini yang makan tubuh Kristus, minum darah Kristus. Jangan heran tahun 2022 ini yang benar-benar makan tubuh Kristus, minum darah Kristus dengan firman Tuhan yang hidup ini ya, seperti kita ini akan banyak akan menampilkan kuasa-kuasa mujizat Tuhan ya. Makanya siap-siap kita ini untuk dipakai Tuhan, untuk dikhususkan oleh Roh Kudus untuk zaman kisah para rasul, waktu Roh Kudus menjamah Petrus ya, Yohanes, Paulus, Filipus ya, itu akan terjadi lagi di dalam diri kita. Nantikan saja, ini waktu akan terus bertambah dan kita akan siap-siap untuk diutus untuk itu, dan kami siap untuk diutus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tanda-tanda ajaib Tuhan, mukjizat Tuhan. Amin. 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 Demikian jadi perjamuan kudus itu yang bukan lambang, Amin. yang benar-benar adalah tubuh dan darah Kristus Ya. bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun sesuai dengan iman kita Dan umur berapapun, dan umur berapapun. walaupun dalam kandungan, belum keluar, belum lahir, bisa melalui ibunya. Baik. Kakek-kakek juga bisa, bahkan orang sakit juga bisa ya. Baik, demikian kiranya podcast ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, supaya kami terus dengan konsisten memberitakan tentang firman hidup ini mengenai tubuh dan darah-Mu. Biarlah mereka yang menyaksikan ini Tuhan Yesus, dikembalikan lagi pengertiannya Tuhan. Maksudnya tidak ada lagi pengertian-pengertian yang keliru, doktrin-doktrin manusia, tapi doktrin Kristus yang sejati berdasarkan firman Tuhan, bahwa peringatan akan Tuhan itu bisa dilakukan oleh setiap kami dari dalam kandungan maupun sampai kakek-kakek, dan bisa juga diberikan kepada orang sakit dan orang sakit itu sembuh oleh Tuhan Yesus Kristus, dan juga bisa dilakukan dimanapun, bukan hanya di gereja tapi dimanapun Tuhan, dengan penuh kehormatan, maksudnya dengan penuh dengan
tanggung jawab untuk supaya kami bisa makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang hidup ini mengerjakan kebenaran bagi orang yang mendengarkan dan menyaksikan program ini. Kami yang sudah melakukannya dengan terus akan memberitakan kabar baik ini, kabar yang luar biasa dahsyat tentang Yesus yang dahsyat ini kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Ya, sampai jumpa minggu depan dengan masih dengan tentang topik perjamuan kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom, haleluya.